Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali saya boleh hadir di tempat ini. Menyampaikan kabar baik, berita sukacita yaitu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala, Pastor Immanuel yang mempercayakan saya kembali untuk membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Ini merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengajar di bukit. Kita akan lihat Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Kalau kita sudah menemukan, mari kita akan lihat dan baca bersama-sama Matius 5 ayat 17 sampai 20. Kita akan baca dengan bersuara karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan pada saat kita perdengarkan firman Tuhan karena kita baca dengan bersuara, maka iman kita akan dibangun. Dan pada saat iman kita kuat, maka iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Amin saudara. Untuk itu mari kita akan baca dengan bersuara bersama-sama ayat 17 sampai 20. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Jadi tema firman Tuhan pada siang ini adalah Yesus dan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum yang diberikan Allah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Taurat itu artinya hukum-hukum. Diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu the law. Di dalam bahasa Ibrani itu Torah. Torah isinya adalah hukum-hukum. Hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tujuannya apa saudaraku? Tujuannya adalah supaya ada keharmonisan antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Dan tujuan goalnya adalah bagaimana manusia itu hidup diberkati dan berbahagia. Itu tujuan hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, saudara. Dan hukum Taurat ini ada di dalam kelima kitab Musa yang dikenal dengan kitab Pentateuch, yaitu kelima kitab yang ditulis oleh Musa, saudara. Ada di sana. Dalam hukum Taurat ini banyak aturan-aturan. Banyak ajaran-ajaran yang perlu dipahami oleh bangsa Israel. Hukum Taurat itu jumlahnya ada 613. 613 saudara. Namun hukum yang utama yang diberikan Tuhan kepada Musa melalui Musa ya ditulis dalam 2 loh batu itu ada 10. Dan dirangkum menjadi 2 oleh Tuhan Yesus, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab tadi katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ayat yang ke-17 tadi ya bisa ditampilkan. Ini perlu kita semua ketahui Bapak Ibu ya, karena ada kesalahpahaman orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Ada yang mengatakan karena Yesus sudah datang, maka hukum Taurat itu tidak diperlukan lagi. Ya, hukum Taurat itu tidak perlu diajarkan lagi. Hukum Taurat itu sudah batal. Pokoknya ya kita ikuti perjanjian baru saja seperti itu. Apakah seperti itu?
Yesus sendiri katakan begini saudaraku, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Tuhan tidak meniadakan atau menghapus hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dalam perjanjian lama saudara, itu ada ya hukum Taurat, ada kitab-kitab para nabi atau nafiim, lalu ada ketubim. Ini tulisan-tulisan suci saudara. Jadi ini yang dipercayai oleh orang Israel, namanya kitab Tanak. Tanak itu artinya ya Taurat, Nefiim, Ketubim. Itu saudaraku. Jadi Taurat itu ya terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Lalu kitab para nabi. Lalu kitab-kitab tulisan suci ya termasuk Mazmur saudara. Itu kitab Ketubim. Dan Tuhan tidak menghapus itu saudaraku. Mana mungkin Tuhan menghapus. Bahkan Tuhan seringkali mengutip saudara kitab para nabi pada saat Tuhan Yesus mengajar di sinagog. Ya kan? Pada saat Tuhan Yesus diminta untuk membacakan kitab para nabi. Di dalam Yesaya 61, ya ini kitab Nabi Yesaya. Dia mengatakan bahwa pada saat kamu mendengarnya ini maka tergenapilah kitab para nabi ini, yaitu Yesus itu pengenapan kitab para nabi. Jadi dalam perjanjian lama saudara, itu ada hukum Taurat, kitab para nabi, lalu ada tulisan-tulisan suci terdiri dari Mazmur, ya, Amsal dan sebagainya. Dan ini yang dipercayai oleh bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tidak ditiadakan saudara. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya. Lalu dilanjut lagi ayat 18. Ayat 18 katakan seperti ini saudaraku. Ya, bisa tolong tampilkan ayat 18. Ayat 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ya, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota. Iota itu dari kata yod. Jadi huruf Ibrani itu ya ada alef, bel, gimel, dalet, yod. Yod itu hurufnya seperti koma kecil. Dan Tuhan katakan tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan kita perlu ketahui bahwa di dalam hukum Taurat ini banyak simbol-simbol, banyak lambang-lambang saudara. Contoh, kalau orang berbuat dosa, berbuat salah supaya dosanya diampuni, orang itu harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Dengan apa? Menyembelih binatang domba yang tidak bercacat dan bercela. Enggak boleh domba itu pincang atau domba itu budukan, enggak boleh saudaraku. Ini domba harus putih bersih, tidak bercacat dan bercela. Artinya apa saudara? Artinya itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah sebagai korban penebus dosa. Yesus selama ada dalam dunia, dia sebagai manusia, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah berbuat dusta. Kalau saudara membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 22, bahwa dia, yaitu Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan dosa adalah Tuhan Yesus. Dia tidak bercacat dan bercela. Dan Yesus ada dalam dunia menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapa. Yaitu apa? Menjadi penebusan pengampunan dosa bagi manusia saudaraku. Jadi kalau Yesus sudah ada, Yesus sudah melakukan itu melalui karyanya, pengorbanannya di atas kayu salib. Di zaman sekarang nggak perlu lagi kita menyembelih domba. Ya kan, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari seberang, ya kan, lakukan korban gitu ya, nggak berlaku lagi. Ini maksudnya saudaraku, tapi bukan berarti hukum-hukum Taurat itu dibatalkan, tidak. Apa yang sudah digenapi Tuhan Yesus,
Itu nggak perlu dilakukan lagi. Contoh, diperdebatkan tentang sunat. Itu kan tradisi Yahudi. Kalau ya di dalam kekristenan sunat itu sebenarnya adalah sunat secara batin. Sunat hati. Bukan lahiriah. Karena lahiriah itu tidak menyelamatkan. Tetapi kalau saudara melakukan sunat bukan berarti salah. Kan begitu ya. Tujuannya mungkin lain untuk kesehatan dan sebagainya. Boleh silakan gitu. Jadi di dalam hukum Taurat itu banyak simbol-simbol, banyak lambang-lambang yang sudah tidak perlu lagi kita lakukan, saudara. Lalu selanjutnya apa? Ayat 19. Ayat 19. Bisa ditampilkan ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, nanti suatu kali kelak kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Amin. Di mana? Dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dalam kerajaan 1000 tahun damai. Siapa rajanya? Rajanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Di sana nanti ada ya gubernur, ada bupati, ada camat, ada RT, ada RW, ada rakyatnya. Ini kerajaan sorga di bumi yang kita injak ini, saudaraku. Bukan nanti. Kerajaan sorga di bumi. Ya, pada saat nanti orang-orang percaya dibangkitkan pada hari akhir, saudara. Di dalam kitab Tesalonika, pada saat sangkakala itu berbunyi dengan suara yang panjang, maka orang yang mati dalam Kristus itu dibangkitkan, diganti dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita yang masih hidup, tidak mendahului mereka yang sudah mati ya, kita akan diganti, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, menyongsong kedatangan Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Masa antikris, 7 masa. Di sana terjadi kesusahan yang besar. Lalu apa yang terjadi di surga? Terjadi pesta pernikahan anak domba. Apa yang terjadi nanti? Di surga, pesta pernikahan anak domba itu semua orang percaya akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Diadili sesuai dengan perbuatannya. Ya, kalau orang percaya benar-benar melakukan hukum Tuhan, orang percaya benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, itu akan mendapat mahkota. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Amin saudaraku. Saudara mau mendapat berapa? Kalau mendapat 5-5-nya, ya saudara harus benar-benar melakukan hukum Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, seperti memberitakan Injil, seperti setia menantikan kedatangan Tuhan. Ya, saudara setia sampai akhir, saudara lakukan. Saudara akan mendapat mahkota. Lalu bagi orang percaya yang tidak melakukan perintah Tuhan, ya, dia diselamatkan tapi seperti dalam api katanya begitu saudaraku. Dia ada dalam kerajaan surga tapi menduduki tempat yang paling rendah. Dan pada saat 7,5 masa ini selesai, lalu Tuhan bersama orang percaya turun menjejakkan bumi. Untuk apa? Mengalahkan antikris bersama dengan pengikutnya. Itu terjadi perang yang hebat, perang yang besar. Itu di lembah Harmagedon. Di Israel itu ada lembah Harmagedon. Kalau saudara naik ke Gunung Tabor, ya Gunung Tabor. Itu di mana Yesus pernah berubah rupa. Ya, wajahnya bercahaya, berkilauan. Lalu ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Pernah ada suara begitu 2 kali ya. Pertama Yesus pada saat dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis ada suara seperti itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Cuman hanya itu. Tapi di Gunung Tabor enggak seperti itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di Gunung Tabor saudara. Jadi kalau saudara ada kesempatan pergi ke Israel, pasti akan dibawa ya naik ke Gunung Tabor. Di sana ada
kita bisa melihat lembah Harmagedon, lembah Magido. Di sana nanti terjadi pertempuran yang hebat. Antara apa? Antara Kristus dan orang percaya yang akan mengalahkan antikris, saudara. Lalu iblis dan antek-anteknya dikalahkan, dilempar ke lautan api yang menyala-nyala, dirantai selama 1000 tahun. Dan Tuhan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi ini, saudara. Di bumi ini. Bukan di tempat lain, di bumi ini. Ya nanti setelah itu memang setelah 1000 tahun damai itu ada Gog Magog. Lalu ada pengadilan tahta putih, lalu bumi dan isinya itu dihancurkan. Lalu ada Yerusalem baru turun dari surga. Setiap orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan, itu akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam keabadian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Tentunya kita semua rindu memerintah bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu tergantung komitmen saudara. Apakah saudara mau ya memerintah bersama Kristus mendapat tempat yang tinggi. Saudara jadi gubernur, bupati, jadi wali kota atau camat, lurah, atau saudara hanya jadi rakyat biasa. Kalau Pastor Immanuel nggak tahu mau jadi apa, cita-citanya. Kalau mau jadi gubernur, ya tentunya kita harus berjuang, bekerja keras bagaimana kita mengenapi perintah Tuhan. Ya, kita melayani setia sampai akhir. Dan itu yang perlu kita rindukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, Yesus datang bukan untuk meniadakan, mengenapi. Dan setelah Yesus datang bukan berarti hukum Taurat itu tidak perlu kita ajarkan. Enggak. Jelas di sini dikatakan saudaraku. Kita tetap sampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Memang ada yang perlu kita tidak lakukan lagi. Seperti kita memberikan korban melalui menyembelih domba. Enggak perlu lagi. Jadi setiap kali kita melakukan salah atau istri kita, anak kita melakukan salah, kita sembelih domba. Ya, supaya kita diampuni. Itu enggak perlu. Dan itu seperti yang dilakukan oleh siapa? Ayub. Ayub itu setiap hari loh mempersembahkan korban penghapus dosa. Karena apa? Karena Ayub itu memiliki 10 anak tiap hari pesta. Pesta. Karena Ayub orang kaya, jadi anaknya itu tiap hari pesta ajak teman-temannya. Pesta, minum, mabuk dan sebagainya begitu saudara. Jadi Ayub ini berpikir jangan-jangan anakku telah melakukan dosa. Sehingga Ayub ini ya melakukan apa? Korban penghapus dosa. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru sudah dikenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara nggak perlu pada saat saudara melakukan dosa, ya, lalu saudara mempersembahkan korban penghapus dosa. Nggak perlu. Karena Yesus telah berkorban sekali untuk selama-lamanya. Namun bukan berarti saudaraku karena Tuhan Yesus sudah mengenapi hukum Taurat. Lalu kita bebas berbuat dosa. Salah saudaraku. Enggak begitu. Justru karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat, standarnya itu justru dinaikkan saudara. Bukan didegradasi, diturunkan, enggak. Karena Taurat yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi manusia. Lalu selanjutnya ayat 20. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ini perlu perhatian buat kita saudaraku. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tentunya setiap kita merindukan yang namanya surga. Kalau kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang yang mempelajari tentang hukum-hukum Tuhan. Dia ahlinya Taurat. Dia mengerti tentang hukum Tuhan. Dan orang-orang Farisi, siapa orang Farisi? Orang-orang Farisi itu adalah salah satu sekte bangsa Israel
yang memperhatikan hukum-hukum Taurat itu secara teliti dan jelimet, saudara. Dan dia mempraktekkan dalam kehidupannya secara teliti dan jelimet. Contohnya tentang hari Sabat. Tentang hari Sabat, itu orang Israel, saudara, itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Makanya pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang bongkok dirasuk setan selama 18 tahun, orang Farisi mengkritik Tuhan Yesus. Ahli Taurat orang Farisi mengkritik Tuhan Yesus. Ada 6 hari kita bisa bekerja. Ada 7 hari dalam seminggu, ada 6 hari kita bisa melakukan pekerjaan. Dan kita tidak boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tentunya engkau mengeluarkan lembu sapimu di dalam kandang untuk memberi minum. Perempuan ini sudah dirasuk 18 tahun oleh roh jahat. Apakah tidak perlu untuk disembuhkan? Mereka bungkam, gak bisa jawab, saudaraku. Dan di ayat lain katakan bahwa anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Jadi mereka itu kaku, saudara. Mereka itu mencari celah, mencari kelemahan Tuhan Yesus dalam Yesus mengajar. Jangan-jangan Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Jadi setiap ada Tuhan Yesus mengajar, ahli Taurat, orang Farisi itu selalu mengikuti, saudaraku. Selalu mengikuti. Mengikuti bukan untuk belajar, tetapi mengikuti untuk cari kelemahan. Mengikuti untuk cari kesalahan. Pada saat Tuhan Yesus salah ngajar, tentunya ada konsekuensi, saudaraku. Contoh, pagi-pagi itu Tuhan Yesus diperlihatkan seorang perempuan yang sedang berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat apa aturannya? Orang yang berzina itu dirajam batu sampai mati. Apakah Tuhan Yesus lakukan begitu? Dia pikir ahli Taurat, orang-orang Farisi ini akan melakukan perintah Tuhan sesuai apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Ternyata, saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan Yesus menulis tangannya di jarinya ke tanah. Lalu dia katakan, aku berkata kepadamu, jika ada di antaramu salah satu yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan orang itu pertama kali melempar perempuan ini dengan batu. Ternyata pada saat Tuhan Yesus ngomong seperti itu, ya, orang yang paling tua, ya ahli Taurat yang paling tua, yang merasa tahu tentang hukum Tuhan itu, wah dosaku banyak. Lalu yang muda juga merasa, dosaku banyak juga. Terus orang-orang di situ semua merasa dosaku banyak. Akhirnya mereka minggir satu persatu, saudaraku. Yang menjadi pertanyaan pada saat perempuan yang melakukan perzinahan ini dibawa kepada Tuhan Yesus, lalu pasangannya mana? Jangan-jangan ahli Taurat sendiri. Iya kan? Harusnya orang berzina kan berdua kan, ditangkap kan. Ini cuma satu. Jangan-jangan ya tokoh agama itu, saudaraku. Akhirnya pada saat mereka semua tidak ada, hanya perempuan yang berbuat zina dengan Tuhan Yesus sendirian berdua. Tuhan katakan, adakah mereka menghukummu? Tidak ada, Guru. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah hukum Tuhan, saudaraku. Hukum Tuhan, standarnya itu ditingkatkan. Setelah kita diampuni, kita enggak boleh melakukan dosa. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak boleh kita pakai untuk senjata melakukan dosa. Enggak boleh. Apalagi kasih yang berlimpah-limpah. Sekali selamat tetap selamat. Enggak bisa, saudaraku. Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjaga adat istiadat orang Yahudi. Di dalam hukum Taurat termasuk dengan detail bagaimana mentaati tentang hari Sabat, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, ya, pergi ke Israel, umpamanya dari Mesir itu hari Jumat, ya hari Jumat siang, lalu tiba di perbatasan menuju ke Yerusalem, itu mulai sore, itu jalanan sudah lengang, sepi, karena sudah mulai Sabat. Sabat mereka itu mulai hari Jumat jam 6 sore, saudara. Makanya Tuhan Yesus waktu bangkit, saudaraku, dihitung itu 3 hari. Yesus bangkit pada hari ketiga, benar gak? Hari pertama minggu itu, karena hari Jumat itu sudah dihitung hari pertama.
Sabtu hari kedua, Minggu hari ketiga. Jadi hari pertama minggu itu, jadi orang Israel hari pertama mereka melakukan aktivitas kerja itu hari Minggu. Orang Indonesia hari pertama melakukan aktivitas kerja hari Senin. Benar nggak saudara ya? Jadi di hari Sabat orang Israel itu benar-benar menguduskan. Tidak melakukan aktivitas apapun saudara. Bahkan kalau saudara ya sedang nginep di hotel ya. Itu tombol liftnya itu nyala sendiri saudaraku. Jadi saudara mau ke lantai berapa nggak perlu dipencet. Saking mentaati hukum Taurat. Mencet tombol saja itu nggak boleh. Nggak boleh melakukan aktivitas sedetailnya seperti itu yang dilakukan orang Farisi. Makanya pada saat Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat mereka kritik saudaraku. Apalagi pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti yang turun dari surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu marah ingin melempari Yesus dengan batu. Benar gak? Karena dia menyamakan dirinya itu Allah. Dan itu saudaraku. Alkitab katakan jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak lebih benar. Kebenaran di sini ya yang dimaksud ada 3 hal saudara. 3 hal kebenaran. Yang pertama saudaraku memakai kata ortodoksia. Ortodoksia itu artinya ajaran yang benar. Ajaran kita harus melebihi orang Farisi. Kalau orang Farisi memelihara tradisi-tradisi, dia masih melakukan korban dan sebagainya. Kita nggak perlu karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena Tuhan sudah mengenapi itu saudaraku. Jadi ortodoksia itu ajaran yang benar. Kalau kita melihat sekarang saudara banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Apalagi melalui media sosial semua orang boleh ngomong. Oh iya. Bahkan juga ada orang terus terang ya terang-terangan saudaraku. Ada pengikutnya banyak. Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ini bahaya saudara. Ada mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Makanya saudara Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Kamu bodoh. Kenapa kamu gampang sekali mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Rasul Paulus katakan kalau ada orang yang memberitakan Injil. Kalau itu bukan Injil Kristus terkutuklah dia. Rasul Paulus ulang 3 kali saudara. Galatia pasal pertama, ayat 6, 7, 8, 9. Sekali lagi kukatakan kalau ada orang yang mengajarkan, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Diulang lagi. Bahkan seorang malaikat yang mengajarkan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Lalu mana yang kupilih? Kalau aku hanya menyukakan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita jemaat Tuhan, jemaat generasi Yosua khususnya. Mari, biar setiap kita memiliki filter dalam kita menerima yang namanya kebenaran. Apakah itu kebenaran yang sejati atau bukan kebenaran. Karena di zaman sekarang saudara, banyak orang itu memanggil pengajar-pengajar yang hanya untuk apa? Memuaskan, menyenangkan telinganya. Jadi kalau aku hanya menyenangkan telinga, aku bukan hamba Kristus. Jadi kalau hamba Kristus itu nggak boleh menyenangkan telinga. Itu ya. Kenapa banyak pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, yang menggunakan entertain saja saudara. Ya, yang penting orang ini ada pengaruhnya, dia bisa menghibur, dia bisa melawak, dia bisa menyampaikan ya firman Tuhan supaya orang senang. Ya itulah yang paling laris diundang saudaraku. Padahal firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Kita nggak boleh hanya mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga saja. Nggak boleh. Kita bisa tersesat saudaraku. Di akhir zaman ini saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan ya yang tersesat.
tapi menyesatkan banyak orang. Makanya Rasul Paulus katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Jangan sampai kamu memberitakan firman, kamu sendiri ditolak. Karena apa? Mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar. Ini yang perlu kita waspadai, saudara. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari biar setiap kita minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat bagi kita untuk menangkap pengajaran yang benar. Bukan pengajaran yang menyenangkan telinga, saudaraku. Bayangkan saudara, seorang malaikat yang memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Bayangkan malaikat kalau ngomong bagaimana? Tentunya luar biasa. Tapi kalau yang diberitakan bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Ini konteksnya adalah Rasul Paulus itu menegur jemaat Galatia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka masih mencampur adukkan dengan adat istiadat orang Yahudi. Itu yang diberitakan, ada seperti itu saudara. Bahkan ada yang tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Makanya Rasul Paulus juga katakan, andai kata, jikalau umpamanya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kepercayaan kamu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Ini ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang mengajarkan tidak ada kebangkitan. Sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi selama itu Rasul Paulus beritakan kabar tentang kebangkitan Kristus, itu adalah sia-sia. Bahkan Rasul Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka kita ini adalah orang yang paling malang di antara semua manusia di dunia ini. Karena Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Ini adalah ajaran saudara kita dari seberang. Yesus itu gak pernah mati, Yesus diserupakan. Bener gak? Iya. Yang disalib itu bukan Yesus, tetapi salah satu dari murid Yesus yang bernama Yudas. Padahal Yudas sudah mati gantung diri. Benar gak? Dan dari zaman dulu saudaraku, gereja mula-mula sampai zaman sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan itu adalah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan itu bisa membawa jemaat masuk neraka. Iya. Tentunya setiap kita mau ya masuk surga saudaraku ya. Dengarkan ajaran yang benar. Ortodoksia. Ajaran yang benar saudaraku. Saya yakin dan percaya. Pastor Immanuel memanggil pembicara di mimbar ini tidak sembarangan. Ya. Tentunya kita semua bertanggung jawab atas jiwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Ini penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan loh, kalau ada salah satu orang yang menyesatkan dari salah satu anak kecil ini, ya, ini ajaran sesat saudara. Lebih baik apa? Sebuah batu kilangan diikatkan di leher, lalu dibuang ke laut. Karena apa? Menyesatkan. Anak kecil itu kan polos, pengen tahu. Ya, sama saudaraku, jemaat Tuhan itu kadang polos-polos. Apalagi yang baru lahir baru, dia rindu, dia haus akan kebenaran. Lalu tiba-tiba muncul hamba Tuhan yang mengajar di sini. Ikut Tuhan itu nggak ada masalah. Ikut Tuhan itu nggak ada pergumulan. Ikut Tuhan itu semua beres, rezeki lancar, enteng jodoh, toko 2 jadi 5, nggak pernah sakit, pokoknya haleluya. Ini ajaran benar nggak? Nggak benar saudara. Yesus nggak pernah janjikan begitu. Yesus menjanjikan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Walaupun kamu melewati lembah kekelaman, aku tetap di sana. Dan engkau akan mampu melewati. Dan engkau pasti tampil sebagai pemenang. Jadi itu yang saya katakan di awal tadi saudaraku, itu ajaran yang hanya menyenangkan telinga. Kalau orang mengajarkan seperti itu saudara.
Ajaran yang menyenangkan telinga. Dan saya katakan tadi, banyak hamba Tuhan itu sebenarnya sesat. Dan menyesatkan banyak orang. Tetapi tidak sadar bahwa dirinya sesat. Ya itu tadi, ikut Tuhan itu gak ada masalah. Rezeki lancar, enteng jodoh, gak pernah sakit, kaya raya, mati masuk surga. Gak ada. Ya itu maunya kita semua, maunya kita begitu saudaraku. Ya, ada masalah, ada pergumulan. Maka saudara, ada ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus karena dia pikir ikut Yesus itu semua serba beres, serba enak. Dia katakan, guru aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Tuhan katakan apa? Kamu mau ikut aku? Pikir dulu, jangan hanya mikir enaknya saja. Serigala memiliki liang, burung memiliki sarang. Tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan hanya pikir enaknya, nanti kecewa sudah. Ada teman saya pada saat saya baru bertobat tahun 1995 saudara. Saya dari Islam menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tahun 1995. Dia yang mendorong saya terus untuk saya bertumbuh dalam Tuhan. Ikut persekutuan doa tengah minggu, ikut diklat ya, ikut pendoa syafaat, semuanya pokoknya. Ya, dia minta supaya saya itu ya ikut semua. Dan pada saat saya diminta untuk berdoa, saya ngomong begini saudara. Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu mohon Tuhan, biarlah kiranya engkau memberkati kami semua yang hadir di sini. Ngomong kiranya, gak boleh saudaraku. Doa itu jangan pakai kiranya, doa itu pasti pakai iman, ya dan amin. Kiranya itu belum pasti. Padahal ada dalam doa Yabes kiranya ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku, ada kiranya. Tapi ini teman saya katakan, jangan kiranya. Kita ikut Tuhan itu pasti. Kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti kaya. Kita gak pernah sakit. Kita gak pernah susah seperti itu. Tapi dalam mengikut Tuhan, dia masih kere, masih miskin. Akhirnya kecewa saudara. Kecewa. Ini kakak adik. Dan adiknya saudara, adiknya ya namanya Ana. Ya, Ana kan Kristen ya. Ana. Usianya itu sudah semakin senja. Kekasih belum kunjung tiba, akhirnya merana. Dia pikir di dalam gereja kok tanganku gak ada yang gandeng ya. Gak ada yang gandeng gitu ya. Padahal sudah berdoa, katanya kalau berdoa jangan pakai kiranya. Termasuk doa jodoh dong. Tapi kok tangannya gak ada yang gandeng. Akhirnya saudaraku ada orang di luar sana yang namanya Mahmud. Memperhatikan dia. Diresponi saudara. Harusnya kan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan terang dan gelap tidak bisa menyatu. Harusnya jangan responi. Ternyata pada saat Mahmud ini menggodai, dia responi. Harusnya dia tolak. Mut, hari ini kamu jangan goda saya lagi ya, kamu berhenti ngemut gitu loh. Tapi diresponi. Dan akhirnya apa? Pacaran dengan orang di luar Tuhan. Dan setelah pacaran si Mahmud ini saudaraku sudah invest duluan. Akhirnya ya perempuan ini mulai perutnya gede. Mahmud suruh tanggung jawab gak mau. Kalau tidak nikah di KUA. Akhirnya saudaraku dia mau nikah di KUA. Setelah kandungannya mulai gede, hamil, dikunjungi teman-teman, alasannya sibuk ngurus anak. Suaminya gak boleh lagi. Dan akhirnya sekarang apa yang terjadi? Pakai kerudung saudaraku. Jadi orang Islam. Lalu kakaknya tadi yang radikal dalam berdoa, dia hanya memikirkan hidup makmur tanpa ada masalah pergumulan. Sekarang pun jadi Islam saudara. Kenapa? Karena mendengarkan pengajaran yang tidak benar. Ajaran tidak benar yang dia dengarkan, dia imani, dan dia pastikan, dia pasti memiliki segala sesuatu, ternyata enggak, kecewa. Ini saudara, ini perlu hati-hati. Ajaran yang benar. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, orang Farisi, benar di sini artinya apa?
Ajaran yang benar, kita yang mengajarkan dan kita yang mendengarkan, saudaraku. Itu harus benar. Kebenaran firman Tuhan tanpa dibumbu-bumbuin. Ya, kita harus mengajarkan yang benar. Walaupun saudara ada resiko. Menyampaikan sesuatu yang benar memang tidak mudah. Kadang mengandung resiko. Apalagi saudara, ya kita khotbah di depan pejabat-pejabat tinggi, ya kan? Di depan gubernur begitu ya, itu nggak mudah. Hati-hati ngomongnya, sedikit menyinggung ya, langsung semua berhenti. Tetapi kalau kita sebagai hamba Tuhan yang mau mengajarkan sesuatu yang benar, kita tetap sampaikan kebenaran itu walaupun mengandung resiko. Karena itu menyelamatkan jiwa yang mendengarkan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua mau masuk surga tadi. Hidup keagamaan kita harus lebih benar. Dari ahli-ahli Taurat. Jadi benar dalam hal ajaran. Ortodoksia. Lalu yang kedua saudaraku, benar dalam hal apa? Dalam hal praktek hidup. Praktek hidup kita harus benar saudara. Atau ortopraksia. Ini kebenaran yang kita hidupi. Percuma kita mendengarkan kebenaran, kita mempelajari kebenaran. Namun setelah kita dengar, kita pelajari, kita terima, kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Praktek hidup yang benar. Ini penting sekali. Untuk kita pahami, kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu lihat padaku. Praktek hidup yang benar. Lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ini sesuatu yang penting untuk kita terapkan. Khususnya saya sebagai hamba Tuhan. Dan kita semua sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya belajar saudara. Untuk mempraktekkan semuanya itu dalam kehidupan saya secara pribadi. Sebelum saya menyampaikan kebenaran. Makanya saudara setiap kali pelayanan kalau ada kesempatan ya. Istri anak saya selalu ikut. Saya suruh ikut kalau ada kesempatan, saya suruh ikut. Silakan ikut kamu. Kamu lihat apa yang Papa sampaikan sama enggak yang dipraktekkan di rumah. Kadang anak saya yang perempuan itu tegur saya. Pada saat saya mau berangkat pelayanan di mobil itu ada masalah sedikit, mulai sedikit kusuk-kusuk rame-rame. Katanya pendeta. Baru saya sadar, oh iya sabar. Itu saudaraku. Jadi saya belajar saudaraku, apakah benar firman Tuhan yang saya sampaikan ini saya hidupi dalam kehidupan saya praktekkan dalam kehidupan saya. Kadang anak saya, khususnya anak saya perempuan yang sering begitu saudara. Pendeta gak boleh marah loh Pak. Ya kita pakai ayat juga. Marah itu bukan berarti ya kita gak mengasihi. Kasih yang sempurna ya bukan berarti tanpa marah. Teguran yang nyata itu merupakan kasih yang sesungguhnya. Kalau salah ya kita tegur gitu loh. Seperti itu saudaraku. Kita belajar saudara. Praktek hidup yang benar. Kita taati firman Tuhan. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh. Itu kata Alkitab loh, bukan kata saya. 1 Petrus 1 ayat 14 katakan. Jangan bodoh. Ya. Hendaklah kamu taat, ya itu hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seringkali saudara kita sudah mendengarkan ajaran yang benar. Namun kita tidak mau mentaati firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita belajar melakukan firman Tuhan, saya pastikan hidup kita akan disertai Tuhan.
Karena Alkitab tadi jelas katakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita disertai Tuhan, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Jadi ini yang dimaksud. Kebenaran kita ya melebihi ahli Taurat orang Farisi. Ajaran yang benar, praktek hidup yang benar, lalu saudaraku ortolatria, penyembahan yang benar. Jadi ada 3 hal kebenaran tadi ya. Ortodoksia, ortopraktia, lalu ortolatria. Ortolatria itu artinya penyembahan yang benar. Setelah kita tahu ajaran yang benar, hidup yang benar, kita harus melakukan penyembahan yang benar. Ibadah kita harus benar. Ibadah yang benar itu apa? Dalam Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini penyembahan yang benar. Ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 saudaraku. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini berbicara tentang ibadah, latria, penyembahan yang benar. Mempersembahkan tubuh kita selagi kita masih apa? Masih hidup. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita pada saat kita sudah terbaring di rumah sakit, penuh dengan selang-selang, nafas tinggal 1 dan 2, saudara katakan kepada Tuhan, inilah tubuhku Tuhan ku persembahkan buatmu. Ada kalanya sudah tidak ada kesempatan lagi saudara. Mempersembahkan tubuh kita itu selagi kita masih hidup. Artinya apa saudaraku? Kita hidup ini kan melakukan aktivitas. Kita hidup ini kan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Entah itu berdagang, bisnis, kerja di perusahaan, sekolah, kuliah dan sebagainya. Itu pekerjaan kita persembahkan untuk Tuhan. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Ini berbicara tentang ibadah kita, penyembahan yang benar. Mempersembahkan tubuh kita saudaraku. Jadi hukum Taurat itu mengajarkan tentang banyak hal. Banyak hal dan Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat. Termasuk dalam penyembahan yang benar ini yaitu ibadah kita. Itu seluruh hidup kita. Lalu apakah Yesus itu meniadakan perpuluhan? Perpuluhan kan perjanjian lama Pak. Gunanya perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan supaya tersedia perbendaharaan di rumah Tuhan. Kenapa saudara dalam perjanjian lama ada perpuluhan? Karena ada 12 suku Israel, salah satunya yaitu suku Lewi itu tidak mendapat tanah warisan. Kerjaannya apa? Kerjaannya itu menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan di rumah ibadah. Jadi yang 11 suku ini dia mempersembahkan persembahan di rumah Tuhan yaitu perpuluhan itu selain persembahan syukur dan sebagainya. Supaya apa? Supaya suku Lewi ini hidupnya tetap terpelihara. Lalu setelah Yesus hadir dalam dunia ini, apakah perpuluhan ditiadakan? Tidak saudaraku. Yesus tidak menghapus perpuluhan. Justru saudara, Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Jadi kita bekerja, beraktivitas semua itu kita lakukan semata-mata untuk Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan persembahan perpuluhan, itu tahapnya masih belajar taat. Sebenarnya kalau kita sadar seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Amin saudara. Karena ya gereja Tuhan kan butuh operasional ya, benar gak? Kan? Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar. Ini kalau dulu kaum Lewi.
Dan mereka kadang full, ya, nggak ada pekerjaan lain. Dan itu tanggung jawab setiap orang percaya melalui apa? Melalui persembahan perpuluhan itu, saudaraku. Dan ini bagian dari latria tadi. Penyembahan kita harus benar, kita melakukan ibadah yang benar. Termasuk salah satunya dalam ibadah itu ada mengembalikan milik Tuhan. Selain persembahan syukur, persembahan sukarela dan sebagainya, saudara. Dan kalau kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan penyembahan yang benar, Tuhan gak pernah tutup mata, saudaraku. Alkitab katakan di dalam Kolose 3 ayat 22-23. Ini ayat yang terakhir. Kolose 3 ayat 22-23. Coba ditampilkan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Jadi Tuhan pasti memperhatikan ketaatan kita, ibadah kita, saudara. Saya yakin itu. Dan Tuhan Yesus pernah katakan, setiap orang yang memberi akan diberi. Suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan, melimpah luah sampai keribaanmu. Jadi perpuluhan itu baru bentuk ketaatan kita, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan di rumah Tuhan. Supaya apa? Tersedia perbendaharaan di rumah Tuhan. Lalu persembahan yang lain itu merupakan persembahan ucapan syukur saudara. Karena Tuhan sudah memelihara dan memberkati saudara. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya simpulkan firman Tuhan pada siang menjelang sore ini saudara. Bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Namun Yesus datang untuk apa? Mengenapi hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Dan ingat saudara, hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini 10 hukum Taurat dirangkum menjadi 2. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan Alkitab katakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Benar di sini memiliki 3 pengertian. Benar dalam arti ajaran yang benar, benar dalam arti praktek hidup yang benar, benar dalam arti penyembahan yang benar. Kalau 3 hal ini saudara pahami, saudara lakukan dalam kehidupan saudara, saya yakin dan percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita itu diperkenan oleh Tuhan. Dan hidup kita akan diberkati Tuhan dan berbahagia. Karena tujuan Tuhan hadir dalam dunia ini adalah untuk apa? Supaya ada keharmonisan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Tujuan utama bagaimana manusia hidup diberkati dan berbahagia. Amin saudara. Saudara mau diberkati Tuhan dan hidup berbahagia? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Allah tidak berlaku lagi. Hari ini kau lepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas jiwa. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.